walaupun tadi sudah dicontohkan misalnya soal Pak Taufik Kemas ya, yang kemudian punya cara pandang berbeda. Tapi karena beliau sudah tidak ada, kelompok-kelompok yang disebutkan oleh Bang Kudori tadi tidak akan muncul terlalu liar untuk berbeda dengan Bu Megawati. Boleh saya tanggapi sedikit, Bang? Ya. Jadi maksudnya bukan bertentangan dengan Ibu Mega, ya. Tetapi mereka berebut pengaruh, ya, berebut satu kursi agenda tadi dan yang gagasan, ya, dan tentunya itu yang harus dikelola oleh Ibu Mega, begitu. Ilustrasi paling nyata adalah soal Ganjar, gitu. Menurut saya Ganjar itu bukan kontestasi antara Ibu Mega dengan Pak Jokowi, bukan. Saya sampai ke sana, Bang, tapi tunggu dulu sebentar. Iya. Saya bilang itu sebabnya saya pikir kita semua sepakat bahwa kelompok ini tidak akan ada yang menentang Bu Mega. Jangan-jangan sebenarnya tidak seliar yang kita bayangkan komunikasi antara Bu Megawati dan Pak Jokowi, cuman sekatnya banyak, gitu ya. Nah, kalau kita melihat dari relasi yang menurut saya agak janggal ya, bisa saja Bang Karni dengan pertanyaan yang bagus dan nakal tadi salah ya, bisa saja Bang Kodari yang tebakannya benar, bahwa kesepakatannya akan berujung kepada ya udah kalau memang ada yang mau dilanjutkan, apa dealnya, apa kesepakatan bagi partai. Nah di sini bagi saya ada tantangan terbesar bagi PDIP, bagaimana menjelaskan ke publik luas ya, jika Presiden Jokowi sudah pernah berpidato menolak gagasan 3 periode Bang Kodari dan teman-teman, menolak penundaan pemilu, tiba-tiba PDIP akan mendukung Presiden Jokowi untuk 3 periode. Nah di titik ini akan rumit bagi PDIP untuk kemudian mempengaruhi publik. Bukan tidak mungkin itu bisa menjadi bumerang di pemilu 2024 nanti. Bisa jadi justru yang pendukung Pak Jokowi akan malah banyak yang ke PDI Perjuangan dan malah pendukung PDI malah senang. Ya, saya melihat begini, satu tawaran Presiden Jokowi adalah projo kan. Tiketnya memang ada di PDIP yang seperti dibicarakan oleh Mas Arya, tapi kan Mas Arya punya bahasa yang santun bahwa projo sendiri adalah bagian dari mensukseskan Jokowi. Jadi kalau pengalaman saya Bang Ferry, yang menolak gagasan 3 periode itu memang orang-orang atau kelompok-kelompok yang memang oposan terhadap Pak Jokowi. Iya. Sebaliknya yang mendukung adalah orang-orang yang memang mendukung Pak Jokowi selama ini. Saya yakin tidak justru semua saya Bang melihat Kodari. Kalau ya Abang nggak bisa menganggap bahwa publik itu tunggal, publik itu macam-macam begitu. Maka saya bilang kemudian justru kalau makanya saya bilang tidak semua Bang mendukung Pak Kodari, Jokowi 3 periode, saya yakin suaranya akan double. Saya pikir tidak semua, ya, tidak semua digeneralisir bahwa ini oposan Jokowi. Bisa saja orang yang berpikir soal menegakkan konstitusi secara baik. Kebanyakan, saya bilang kebanyakan. Ya, bisa jadi kebanyakan tidak. Kan? Iya, sebaliknya juga Abang ketika mengatakan nanti publik akan menghukum PDI Perjuangan, belum tentu. Kan saya katakan bukan tidak mungkin ini akan menghukum PDI Perjuangan. Jadi jangan ditambahkan juga kalimatnya, bisa berbahaya maknanya kan gitu ya. Kalau ada gagasan Effendi Simbolon misalnya, kebetulan saya nonton Effendi Simbolon di media yang mengatakan Bu Puan dengan Pak Jokowi itu dalam konteks konstitusi kita bagaimana? Ya kan? Jadi itu tidak hanya cerita konstitusi tetapi juga tradisi tata negara. Iya. Di dalam konstitusi kita dimungkinkan seorang presiden ya untuk kemudian turun menjadi wakil presiden. Mungkin ya. Dimungkinkan. Juga banyak contoh ya, gubernur tiba-tiba jadi wakil gubernur. Bahkan banyak menteri menjadi calon gubernur. Tetapi dalam adab berkonstitusi, dalam adab ketatanegaraan, apa yang terlihat boleh belum tentu boleh. Karena ada marwah dalam ketatanegaraan, marwah penyelenggara negara, bahwa kalau sudah sampai di puncak jangan turun lagi. Karena gagasan bertata negara itu kan membuka ruang bagi setiap warga negara, anak bangsa Indonesia untuk sampai di puncak yang sama. Kalau kemudian turun, itu kesannya hanya mengejar jabatan, bukan kemudian menghidupkan konstitusi. Di negara-negara yang tradisi konstitusionalnya baik, demokrasinya baik,
tidak pernah itu presiden itu menjadi wakil presiden. Kecuali mau mencontoh rada-rada mirip Rusia ya. Itu bagi saya mestinya tidak dipilih oleh Indonesia, terutama penyelenggara Indonesia. Dan saya yakin mestinya seorang presiden tidak mau menjadi wakil presiden. Karena bagi saya itu akan sinik publik ya, sinis begitu ya. Melihat masa sudah sampai puncak kemudian mau jadi wakil presiden. Nah ini yang menurut saya ketika presiden itu selesai, dia kan tidak pernah berhenti sebagai presiden. Dia hanya berhenti menjadi penjabat presiden. Presiden ketika itu. Dia selamanya akan jadi presiden, tapi periodenya saja yang disebut, tidak berkuasa. Jadi mestinya kita menghormati Pak Jokowi dengan menyatakan, Pak, Bapak harusnya memberikan kesempatan warga negara yang lain. Baik, Mas. Yang mungkin sedikit ya Bang Karni ya, begini saya ingin mengajak kita untuk melihat para pengusul dan pelaku amandemen itu, perubahan konstitusi itu secara netral. Karena saya melihat bahwa ada kecenderungan untuk melihat pengusul perubahan konstitusi itu sebagai negatif, begitu. Kita akan berada dalam sebuah situasi yang bagaimana mengatakannya? Jangan sampai. Setelah saya nanti Anda jelas. Izin dikit Bang, ini karena saya menanggapi beliau, bukan menanggapi Bang Fahri. Nanti jelas Menanggapi ini Bang, iya nanti Bang Abang jelaskan ya. Jadi pembuat pengubah undang-undang dasar kita pada tahun 99 2001 itu 2002 itu kalau dihadapkan kepada para pembuat konstitusi atau pendukung konstitusi 45 itu jahat sekali. Jahat sekali. Nah, itulah sebabnya ada orang-orang yang meminta agar konstitusi 45 itu yang diubah pada 99 2002 itu untuk dikembalikan kepada versi aslinya. Nah, jangan sampai orang-orang yang mengusulkan perubahan konstitusi pada hari ini dan kemudian misalnya itu terjadi, itu dianggap sebagai orang jahat oleh orang-orang yang mendukung amandemen tahun 99 2022. Kita sebagai bangsa, kita sebagai negara itu selalu hidup dan berproses begitu. Baik. Kita selalu berusaha menjawab tantangan dan situasi dan kondisi zaman. Soal amandemen di depan masa pemerintahan, di belakang masa pemerintahan, nggak bisa Anda klaim juga sebagai itu sesat, misalnya begitu. Ya, yang namanya proses politik, kebijakan politik itu ada yang namanya momentum begitu. Kita nggak bisa menentukan kapan gol kok terjadi dalam sepak bola. Bisa Bung Effendi Ghazali menentukan golnya itu nanti pada menit 45 gitu atau menit 30, nggak bisa. Itu kan paduan dari semua kombinasi situasi dan kondisi. Di situ ada strategi, di situ ada pemain pengganti, di situ ada yang namanya luck ya kan, di situ ada yang namanya kelelahan. Saya cuma begitu. bilang saya nggak bisa. Beginilah, marilah kita melihat semua gagasan konstitusi itu sebagai sebuah gagasan yang netral saja. Kita semua pasti ingin. Bang, saya jelaskan punya niat dulu untuk soal pendapat niat Bapak kebaikan, Bangsa. Saya pikir begitu Bang loh. Kodari salah. Enggak. Soal Karena masa saya jabatan, biar saya jelaskan. kayaknya Soal, jahat banget soal begitu. masa jabatan itu Bang Kodari, Bapak bangsa kita di dalam naskah BPUPK jelas semua bicara hanya 2 periode untuk 5 tahun 5 tahun. Jadi pelaku perubahan menegaskan keinginan original intent dari Bapak bangsa. Bunyi Dengar dulu. konstitusi kita tahun 45 makanya, yang tidak membatasi masa jabatan. Membatasi Udah, masa itu yang jabatan. tertulis, itu yang ditandatangani. Dan Ah. bisa kita membicarakan atau Ya udah, mengklaim sebagai sesuatu masing-masing yang berbeda. ditandatangani. Bang Kodari Bisa salah kita. membaca konstitusi kita, naskah awal sekalipun. Satu kalimat Titik aja gitu ya. bahwa Kenapa? Di mana Karena salahnya? Bang itu dibatasi Pak 2 Harto periode. itu nggak mungkin presiden 7 Bukan, kali. Kalau bukan. memang dibatasi. Bang Kodari, Nggak mungkin dibatasi. makanya saya jelaskan di pertemuan kita sebelumnya Bang Kodari, saya jelaskan bahwa ada perubahan konstitusi tanpa mengubah teks. Teksnya itu menyatakan pembatasan, tetapi kekuasaan, power yang mengubah pelaksanaannya. Itu terjadi di Presiden Soekarno, juga Presiden Soeharto. Pembatasan itu jelas dan eksplisit di naskah BPUPKI, termasuk di dalam konstitusi kita, naskah awal.
Baik, Oke, baik. silakan, Cukup. silakan. Satu kalimatnya boleh? Bang Kani cuma mau mengatakan. Ya nanti dia tanggapi lagi. Enggak. Pasti dia nggak tanggapin. Saya memang nggak bisa yakin gol sepak bola terjadi menit keberapa. Tapi saya yakin Putin kurang lebih menggunakan alasan ini untuk memperpanjang masa jabatannya. Dengar saja. Baik, Iya, terima Hura, kasih. hura.